Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safira Fidarani yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Surian beberapa waktu lalu. Edisi Jumat 19 Oktober 2018 yang kami rangkum dalam Surian Sepekan. Dinas Kesehatan Kabupaten Surian menggelar Lomba Balita Sehat tahun 2018. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para orang tua untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam membina tumbuh kembang balita secara optimal. Acara yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang pada Kamis 18 Oktober 2018 itu dihadiri oleh Asisten 3, Kepala Perangkat Daerah, perwakilan penggerak PKK, Dewan Juri Lomba Balita Sehat, dan peserta Lomba Balita Sehat. Laporan Ketua Panitia oleh Mahdinian Syah dalam kesempatan itu menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Kemudian, Lomba Balita Sehat ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dan kesadaran orang tua serta masyarakat dalam membina dan memantau kembang bayi dan balitanya. Dengan demikian, Mahdinian Syah mengharapkan adanya Lomba Balita Sehat ini diharapkan dapat memotivasi para orang tua untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam membina tumbuh kembang balita secara optimal dan kegiatan posyandu lebih meningkat lagi serta mencegah stunting pada anak. Selain itu, adapun kategori umur peserta Lomba Balita Sehat Indonesia ini dijelaskan Mahdinian Syah, yaitu terdiri dari kategori umur 6-24 bulan dan umur 2-5 tahun yang merupakan pemenang dari masing-masing puskesmas. Tim Liputan Surian TV. Bupati Surian Yul Haidir harapkan dengan adanya kegiatan Lomba Balita Sehat ini, kita harus melakukan perubahan sikap dan perilaku, serta kesadaran orang tua ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pola asuh dengan memperhatikan pola makan agar selalu mendapatkan gizi seimbang. Lomba Balita Sehat tingkat Kabupaten Surian tahun 2018 dibuka secara resmi Bupati Surian yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Surian Agus Suharto. Dalam sambutan tertulis Bupati Surian yang dibacakan Agus Suharto menyampaikan, seperti yang kita ketahui bersama, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang harus kita jaga dan lindungi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa di masa mendatang. Lanjut Yul Haidir dalam sambutan tertulisnya, anak juga memiliki hak dan kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan emosional, spiritual, pengembangan moral, pendidikan, serta lingkungan keluarga dan sosial yang mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Anak juga berhak atas peluang untuk mewujudkan pengembangan diri dan kemampuannya. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dirinya mengharapkan agar dapat memacu kesadaran dan kepedulian orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang bayi dan balita, sehingga terciptanya generasi unggulan di masa mendatang. Selain itu, orang nomor 1 di bumi Gawihatan Tiring ini juga mengharapkan kegiatan ini harus ada peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku, serta kesadaran orang tua ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pola asuh, dengan memperhatikan pola makan agar selalu mendapatkan gizi seimbang. Ia berpesan bagi peserta yang mendapatkan juara 1, nantinya akan mewakili Kabupaten Surian dalam Lomba Balita Sehat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan bagi peserta yang belum berhasil dalam lomba ini, jangan putus asa, karena kita telah mendapatkan pengalaman yang berharga, dapat bersilaturahmi, berinteraksi, bersosialisasi, dan lebih mengenal kemampuan anak. Tim Liputan Surian TV. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Surian Mahdinian Syah seusai pembukaan kegiatan Lomba Balita Sehat menyampaikan bahwa saat ini Pemda harus segera mengatasi permasalahan stunting anak. Dalam pembukaan kegiatan Lomba Balita Sehat tingkat Kabupaten Surian tahun 2018, yang menjadi sorotan utama dalam acara itu adalah kasus stunting anak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya bertumbuh pendek atau kerdil saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Mahdiniansyah saat ditemui sejumlah media menyampaikan, apabila pola hidup sehat sudah kita laksanakan secara teratur dan berkesinambungan dari hamil hingga lahir asupan gizi sesuai dengan aturan, maka kasus stunting ini tidak akan terjadi. Artinya pola hidup sehat yang kita lakukan berkesinambungan dari mulai ibu hamil, kemudian lahir, kemudian balita, asupan gizi yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan tunjuk yang ada, tentu saja status stunting lahir pendek itu tidak akan terjadi. Karena mereka akan tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya dengan gizi yang baik. Tentu saja kalau stunting itu terjadi berdasarkan teori yang kita pahami bahwa salah satu adalah terhambatnya tumbuh kembang, kemudian juga kecerdasan, kemudian juga umur harapan hidup. Dikatakan Mahdiniansyah, untuk wilayah Seruyan kasus stunting ini berdasarkan data yang masuk Dinas Kesehatan lumayan banyak. Hal ini terjadi akibat petugas kesehatan di lapangan belum mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kasus stuntingnya lumayan berdasarkan Diskerdas beberapa tahun yang lalu, akan tetapi tidak menyurutkan keinginan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan melalui program-program yang ada di seluruh puskesmas, terutama program perbaikan gizi. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kuantitas kontinuitas air, serta dalam memperhatikan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan bekerja sama dengan salah satu perusahaan tanam 3.500 bibit mangrove. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan bekerja sama dengan PT Rimba Raya Conservation pada Kamis 18 Oktober 2018 melakukan penanaman 3.500 bibit pohon mangrove di lokasi ekowisata mangrove Sungai Tatah, Tambak Segitung, Kecamatan Seruyan Hilir. Samsul Rizal selaku Local Government PT RRC di Kuala Pembuang saat ditemui sejumlah media menyampaikan, pada penanaman kawasan ekosistem mangrove Sungai Tatah dari PT RRC sesuai dengan program kami memang untuk penataan lingkungan. Kami membantu pemerintah Kabupaten Seruyan untuk membuat ekowisata mangrove. Jadi kami dari PT Rimba Raya Conservation sesuai dengan program kami memang untuk penataan lingkungan. Kami di sini sifatnya membantu pemerintah Kabupaten Seruyan untuk membuat ekowisata mangrove. Jadi di sini sudah baru dibikin tempat ekowisata mangrove Kabupaten Seruyan. Jadi kami memang sangat-sangat mendukung dengan kegiatan ini. Di samping kita menjaga lingkungan sifatnya, juga kami bertujuan mudah-mudahan desa-desa yang dekat di sini akan bisa memetik manfaatnya dengan adanya penanaman mangrove ini, terutama yang nelayan dan lain sebagainya. Serta kedepannya perkembangan ekowisata mangrove untuk Kabupaten Seruyan melalui dinas terkait, kami sangat berharap bahwa kedepannya akan bertambah lagi lokasinya atau mencari lokasi lainnya. Kami sangat-sangat berharap bahwa kedepannya akan bertambah lagi lokasi ini. Kami tahun 2018 ini akan menyumbang 3.500 bibit bakau ini yang seperti yang di belakang kami ini. Tahun 2019 kami rencanakan kita menyumbang 20.000 bibit. Nah, kami harapkan nanti Dinas Lingkungan Hidup itu menentukan lokasinya di mana-mana aja. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan melalui Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Misbahul Munir menyampaikan bahwa kegiatan penanaman ekowisata mangrove rencananya akan dipusatkan di daerah ini yang akan langsung di-SK-kan oleh Bupati Seruyan.
lokasi kita saat ini akan kita SK-kan melalui SK Bupati. Walaupun kawasan ekowisata mangrove kita sebenarnya luas, kita ada sekitar 8.000 hutan mangrove. Namun kita pusatkan untuk mangrove centernya di sini. Rencananya. Yang lebih rencananya kita akan amankan sekitar 20 hektar. Saat ini statusnya sendiri gimana yang mau diamankan 20 hektar? Statusnya kita kalau berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kita mengelola kawasan buffer zone, bukan tanah masyarakat. Itu berapa meter? Tim Liputan Suryan TV. Hajah Mas Fuatun, anggota DPRD Kabupaten Suryan, seusai kegiatan penanaman bibit mangrove mengharapkan kegiatan seperti ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan harus kita dukung, karena kedepannya akan membuat pesisir pantai kita tidak terkena abrasi. Legislator Kabupaten Suryan Hajah Mas Fuatun mengapresiasi serta mendukung aksi penanaman 3.500 bibit mangrove yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Suryan bekerja sama dengan PT Rimba Raya Conservation. Menurut Hajah Mas Fuatun yang juga tampak hadir dalam penanaman bibit mangrove tersebut, dengan melalui kegiatan ini dirinya merasa akan dapat memotivasi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Apalagi daerah ini berdekatan dengan laut, maka seharusnya tumbuhan atau pepohonan seperti mangrove ini sangat sesuai untuk menjaga erosi pantai. Sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan penanaman pohon mangrove ini. Di samping itu karena untuk menanggulangi abrasi, supaya nggak abrasi, juga untuk perkembangan ikan-ikan yang ada di nanti kalau sudah besar kan bisa untuk berkembang biak. Anggota DPRD dari fraksi P3 ini menambahkan, kegiatan seperti ini bagus sekali untuk perkembangan ikan-ikan yang ada jika pohon mangrove tersebut sudah besar. Apalagi penanaman mangrove ini berada di kawasan tambak ikan milik masyarakat. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada dinas terkait agar penanaman mangrove ini harus terus dilaksanakan, supaya berkesinambungan hingga pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat di daerah kita masih banyaknya lokasi yang bisa untuk ditanami tumbuhan jenis ini ataupun lainnya. Di dinas terkait melanjutkan, kan masih banyak lokasi yang belum ditanami. Sangat bagus. Menyangkut anggaran. Selain itu, ia juga berharap semoga kedepannya bibit-bibit mangrove yang sudah ditanam ini bisa dirawat dengan baik dan bisa tumbuh besar. Dan harapan Suryan mempunyai kawasan ekowisata mangrove bisa terwujud. Tim Liputan Suryan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Safira Fidarani beserta kru yang bertugas mengundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.